itu temanya. Jangan lari kemana-mana, kita fokus ke tema. Jadi nanti moderator mohon diingatkan ketika diskusi sudah melenceng kemana-mana, fokus kepada tema. Fokus tema. Begitu ya, terima kasih. Baik. Siap. Juga instruksi juga, kalau saya lupa boleh diinstruksi. Iya boleh Ustaz, silakan. Gimana? Mulai? Iya, mulai. Ada yang mau disampaikan dulu dari Kiamat? Saya sudah. Langsung aja Ustaz. Waktu sudah ini ya. Langsung buka. Oke, opening statement dari siapa dulu? Kesepakatan? Opening statement Kiamat dulu nggak apa-apa. Mbak Rati dulu. Oke, Kiamat dulu. Iya, Mbak Nandar. Iya, Oke, Ibu Rati. baik. Saya coba dulu ya. Saya coba buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aslim taslima. Selamat malam juga untuk dari pihak Kristen, di sini diwakili oleh Kiamat dan juga kawan-kawan di luar sana yang menyimak. Malam ini diskusi tentu ya menyuguhkan atau menyajikan dalil-dalil data yang memang bisa dipercaya dan diakui oleh kedua keyakinan masing-masing untuk pembuktian, di mana tema kali ini adalah jadi lupa tadi. Betul tidak apa yang disembah oleh Kristen adalah apa yang disembah oleh Musa, ataukah justru apa yang disembah oleh umat Islam adalah apa yang disembah oleh Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa. Nah, itulah temanya, bila semuanya ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pihak narasumber. Mungkin untuk langkah awal sebagai opening statement, mungkin sama durasi adalah 5 menit. 5 menit ini adalah sudah termasuk menyiapkan data, karena waktu pemaparan itu totalnya hanya 4 menit, jadi ditambah waktu 1 menit untuk menyiapkan data ya. Jadi waktu akan tetap terus berjalan, dan diharapkan diskusi kita ini ya hindari yang namanya hujatan atau menyerang pribadi dan lain sebagainya. Tetap kita suguhkan diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan anak bangsa. Baik, untuk opening statement yang pertama akan diawali dari pihak Kristen. Silahkan Kiamat. Sebentar, Ustaz Alif, mohon maaf. Ya, siap. Kita tentukan dulu nih waktu ini jam 9 ya katakanlah ya, sampai jam berapa? Iya. Berapa putaran? Ya, berapa putaran maksud saya. Ustaz Alif sebagai moderator kiranya untuk memberikan biasanya berapa? Sampai jam berapa ini ya? Jam 9. Jam 11 gimana? Sampai jam 11 ya. Cukup atau tidak cukup sampai jam 11. Teman-teman mohon dibantu ya, karena akun saya rentan sekali di banned. Jadi tap-tap layar itu gratis. Mohon dibantu untuk tap-tap layar ya. Maksimal jam 11 malam ya. Ya maksimal atau tentukan aja berapa putaran ini. Siap. Begini mungkin ya, nanti kalau sudah 5 putaran masing-masing 5 kali akan dijeda dulu dan kita evaluasi ya. Namun tetap maksimal itu kita sampai jam 11, karena udah cukup kenyang lah 2 jam. Kalau 5 putaran itu kan 5 kali 5 25, 25 kali 25 50, berarti 1 jam. Artinya 1 jam pertama kita evaluasi untuk melanjutkan berikutnya berapa sesi lagi, gitu aja. Kurang lebih 1 jam pertama ya kita evaluasi. Oke, udah disepakati ya kedua belah pihak. Yuk. Oke, baik. Mempersingkat waktu 5 menit. Waktu pertama opening statement dari pihak Kristen, waktu akan berjalan ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke, sebentar ya. Boleh diperbesar? Siap, boleh. Oke, thank you. Bentar ya. Oke, ya. Shalom ya teman-teman yang ada di YouTube, baik yang ada di TikTok. Ya. Jadi pada hari ini saya akan memaparkan sesembahan dari Allah Israel. Nah, saya akan mulai dari pantangan-pantangan dari Allah Israel itu seperti apa. Dan nanti saya akan melanjutkan hakikat dari ketuhanan di kekristenan yang tentunya itu sudah final. Nah, salah satunya misalkan di dalam Imamat 26 ayat 1. Di sini Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub
itu menentang keras dengan adanya apa di sini? Berhala. Jadi dikatakan, janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung dan tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Tentu kita harus tahu makna dari menyembah itu apa. Menyembah itu bukan berarti seperti orang berdiri lalu duduk gitu ya, bukan, tetapi menghambakan diri, mempercayai kepada benda mati ini ya, yang kemudian dikatakan sebab akulah Tuhan Allahmu. Nah, lalu kita akan memverifikasi ya nantinya, ini Tuhan Allah ini siapa. Nah, kemudian saya akan tunjukkan lagi di dalam Ulangan 4 ayat 28. Bentar ya. Waduh, ini kok nge-lag. Bentar ya. Ulangan 4 ayat 28. Oke, jadi di situ dikatakan janganlah engkau mencium ya, mencium batu yang kemudian batu itu nanti dijadikan saksi ya, karena batu itu hanyalah benda mati. Jadi poinnya itu. Ini laptop saya lagi ini ya, error. Nah, kemudian di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 26. Di situ dikatakan di luar Allah Israel adalah iblis. Ya. Kemudian di dalam Yeremia 3 ayat 2. Di situ dikatakan negeri Arab ya. Jadi para nabi Yerusalem itu telah meluas dan kemudian di negeri Arab ini itu terdapat nabi palsu ya. Begitu juga nanti di dalam Yeremia 23 ayat 15, yang mana nanti karena ya di dalam Wahyu 22 ayat 18 ada pribadi yang mengubah-ubah kitab suci, mengubah-ubah aturan firman Tuhan. Makanya kemudian di dalam Yeremia 23 ayat 15, sosok ini akan diberi minum racun ya, akan mati terkutuk. Jadi inilah ajaran dari Allah Israel ya. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan konsep dari Tritunggal ya, yang diimani oleh iman kekristenan. Jadi yang pertama yang harus diketahui, Yesus Kristus adalah pengantara. Itu 1 Timotius 2 ayat 5. Di mana dia perlu menjadi pengantara karena manusia ini telah jatuh dalam dosa, dan kemudian upah dosa ialah maut. Manusia ini mati pada akhirnya. Makanya kemudian manusia ini butuh pendamai karena manusia sudah tuli untuk mendengar Bapa. Nah, sehingga butuhlah sang firman ini yang mana sudah dinubuatkan. Nah, sang firman ini atau Yesus Kristus inilah yang kemudian dia membuktikan dia sebagai Adam yang terakhir. Dia tidak takluk terhadap maut. Artinya upah dosa yang sebetulnya manusia ini berdosa, tetapi di dalam kedagingannya dia, di dalam jasmaniahnya, itu di dalam Kolose 2 ayat 9 itu terdapat kepenuhan kealahan. Nah, ini yang perlu dibedakan. Allah di dalam kekristenan adalah sesembahan, sedangkan di dalam Islam itu adalah pribadi dan sesembahan. Itu perbedaannya. Nah, lalu mengapa umat Kristen itu berdoa kepada Yesus Kristus? Lagi-lagi itu diperintahkan oleh Yesus Kristus sendiri di dalam Yohanes 16 ayat 23. Ketika meminta kepada Bapa, maka memintalah dalam namaku. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, kemudian juga di dalam Yohanes 5 ayat 30 dikatakan Yesus Kristus mengatakan ini, aku tidak dapat berkata apa-apa dari diriku melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Dari sini terlihat keilahian, kehendak ilahi dari Bapa dengan Yesus Kristus itu adalah satu. Makanya di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu, itu menggunakan bahasa Yunaninya adalah hen, yang itu gendernya netral. Artinya perkataan Yesus ini adalah perkataan yang ilahi. Ini yang perlu dinyatakan. Oke, seperti itu. Silakan. Habis. Ya, terima kasih opening statement dari pihak Kristen. Selanjutnya dari pihak Muslim, Kang Yonatan Danar, tafadhol, waktu akan berjalan ketika berbicara. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh Adonai Eloheinu melech haolam. Hi Adonai Eloheinu Elohim. Temanya jelas ya teman-teman ya.
Temanya adalah betulkah apa yang disembah oleh umat Islam adalah apa yang disembah oleh Moshe alaihi salam, ataukah sesembahan Kristen itulah apa yang disembah oleh Moshe alaihi salam. Sebetulnya saya berharap bahwa ketika pembukaan itu ada sebuah pembuktian betul atau tidak bahwa Musa itu menyembah Yesus Kristus, atau Musa itu menyembah Roh Kudus, atau Musa itu menyembah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Itu yang ingin saya dapatkan dari perdiskusian ini. Namun rupanya saudara-saudara yang terkasih, saya tidak mendapatkan itu. Sesuai dengan tema, saya akan membuktikan kepada saudara-saudara yang terkasih bahwa apa yang disembah oleh umat Islam itu adalah apa yang disembah oleh Moshe alaihi salam. Kita buktikan datanya ya. Ini kiamat, saya ajari kamu caranya berdiskusi, saya ajari kamu caranya berdata dengan literasi yang otoritatif, saudara. Nah, kita lihat ya, saudara. Sebentar ya, ini jadi kebalik nih. Sebentar, nggak apa-apa. Kebalik layarnya, harus saya kembalikan dulu. Nah, teman-teman, saya ajari teman-teman Kristen untuk bernarasi sesuai dengan data dan fakta ya. Nah, kita buktikan sesuai tema. Kita lihat di dalam Sefer Shemot, pendebat Kristen di Indonesia tidak ada yang menguasai original text ya. Saya belum pernah mendapatkan pendebat Kristen yang mampu original text, makanya mereka tidak dapat memahami Tuhan yang benar. Saudara-saudara yang terkasih, kita baca nih di dalam Sefer Shemot Perek Esrim Misfar Sutayim. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anohi Adonai Eloheha asyar hasyatiha me'eret Misraim mibait habadim. Nah, di sini disebutkan saudara, aku adalah Allah Tuhan kamu ya. Asyar hasyatika me'eret Misraim mibait habadim. Aku adalah Allah Tuhan kamu yang membebaskan kamu dari negeri Mesir, dari perbudakan. Nah, temanya adalah apa yang disembah Musa, betul nggak apa yang disembah oleh umat Islam? Kita lihat di dalam tafsir yang otoritatif, namanya tafsir Rabbi Sa'dia Gaon. Siapakah Tetragrammaton Yud He Vav He? Kita lihat ini ya. Ini tulisannya Ibrani, tapi cara bacanya adalah Arabik, yang disebut sebagai Yudeo-Arabik. Saya bacakan kepada teman-teman ya. Innallaha rabbuka alladzi akhrajtaha min balad Mesir min bait al-ubudiyah. Innallaha, sesungguhnya Allah. Nah, di sini tertulis ya saudara-saudara yang terkasih, alef lamet lamet he, atau dalam bahasa Arab alif lam lam ha. Mohon maaf nih Ustaz Alif, namanya saya sebut. Innallaha rabbuka, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan kamu. Dari penjelasan dari Rabbi Sa'dia Gaon sangat jelas bahwa apa yang disembah oleh umat Islam adalah apa yang disembah oleh Nabi Musa alaihissalam, bahkan tertulis dengan jelas di dalam keyakinan di dalam tafsir Rabbi Sa'dia Gaon yang sangat otoritatif. Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya kembalikan saya. Instruksi story di post dulu. Apa? Di post dulu waktunya. Di post dulu waktunya. Gimana? Ya, Nandar tadi kan bilang menggunakan data-data Alkitab. Anda ngapain ngambil data Rabi? Itu kan bukan iman kekristenan. Anda nggak paham aturan main ya? Ini saya lagi Oh, saya bisa. Sama seperti saya nanti ngambil hadis dari si A gimana? Ya nggak bisa. Tidak ada debater Kristen yang mampu mengalahkan saya Menggunakan Alkitab Perjanjian Lama. Nah itu namanya kamu halu menggunakan data-data. Loh itu nggak ada kaitannya dengan iman kekristenan. Kok kamu? Nah inilah kamu awam. Awam. Enggak. Itu bukan. Jadi gini ya. Kamu gunakan Alkitab dalam Perjanjian Lama. Begini. Selesaikan dulu waktunya sampai habis. Tadi katanya harus instruksi menggunakan data Iya, lebar. betul. Nah ini kok kemudian menggunakan data dari Yahudi, kan ada debatnya sama orang Kristen. Ini nggak bisa debat ya? Gimana? Ayo, Kiamat. konsisten. Coba dipahami. Kalau nanti saya Barusan gunakan mengeluarkan data data Wahabi di gimana? kitab Kamu mau
PL loh. Saya pakai data Wahabi. Mulai tadi. Saya Makanya pakai nggak data apa-apa. di kitab PL. Saya pakai data Wahabi. Gracia Pelo saja, gak berani debat Oh, dengan nggak usah saya. banyak ngomong, nggak usah banyak ngomong. Kamu sama saya, sama saya akan nyungsep kamu bentar lagi ya. Udah, nggak usah. Udah mute dulu ini, Iya. jangan ganggu konsentrasi Jadi dulu, saya selesaikan. harap menggunakan data dari kekristenan, bukan data dari rabi-rabi Yahudi yang dia adalah anti Kristus. Itulah Islam. Kita harus jujur di sini. Kiamat, Anda Ya, Anda menyimak nggak bisa nggak? bercanda. Gini. Kiamat, Nggak Anda jujur. menyimak nggak? Nggak jujur. Barusan dia membaca kitab. Anda menyimak nggak? Saya menyimak. Iya sebentar Nah, dulu, nah. sebentar. Coba kita pahami dulu. Yang barusan dibaca adalah Semot. Ya kan? Terus Kitab terus itu yang mana Semot itu kekristenan? Ditanya kitab siapa itu? Kitab siapa? kitab Yahudi. Kitab Yahudi. Yang Kitab di Yahudi. Berarti kita Terus sepakati itu dulu. kekristenan nggak? Enggak. kekristenan Sekarang gini. Berarti kitab Yahudi itu tidak ada di kitab Anda. Berarti saya boleh pakai Wahabi. Enggak, Data sebentar. Wahabi. Itu sepakati dulu. Kitab Yahudi tidak dipakai di kitab Anda atau gimana? Perjanjian lama murid Yesus pun orang Yahudi. Lah iya, makanya kan itu kitab resmi di kitab Anda yang diakui kan? Ya, tapi bukan agama Yahudi kan. Anda harus tahu itu. Nah, itu nanti kau bantah. Kekristenan. Makanya Iya. kalau tidak sepakat Nah, kau tapi kalau bantah kemudian nanti. nggak bisa, itu namanya nggak konsisten. Kalian itu bikin aturan tapi justru kalian langgar sendiri. belum apa-apa Jadi sudah. repot. Kok kalian ini gimana sih? Belum apa-apa sudah kalah. Gimana nggak